Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله رب العزة والجلالة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال ربنا رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral jamaah yang Allah muliakan, tak pantas kita memulai majlis kecuali kita mengaturkan pujian dan kesyukuran kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Selalulah perlu diingat dan terus diingat dan senantiasa diingat bahwasanya Allah memberikan kepada kita limpahan kasih sayangnya. Di dalam kitabnya Allah sering mengingatkan bahwa Dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia dengan kasih dan sayangnya melimpahkan karunia-karunia kepada kita, memberikan kepada kita kasih sayangnya, nikmatnya, fadilahnya, anugerahnya. Kita tidaklah bisa mengedipkan mata kecuali setelah mendapatkan taufik dari Allah Rabbul Ula. Tak mampu kita melangkahkan kaki kecuali setelah dibimbing oleh Allah yang Maha Tinggi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan tidak adalah nikmat yang ada pada kalian melainkan dari Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga sampai kepada Rasul yang dirindu, manusia yang paling mulia sepanjang waktu. Menyebut namanya kita tak jemu. Di atas sunnahnya kita berusaha untuk menjalani hidup ini. Semoga Allah mudahkan kita hal itu. Ma'asyiral muslimat yang Allah muliakan, fokuskan diri untuk belajar dulu. Semoga Allah dengan itu berikan kasih sayangnya kepada kita. Kita akan mengkaji kembali kitab Fawaidul Fawaid yang asalnya dari kitab Al-Fawaid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dan Fawaidul Fawaid dengan susunan Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Namun sebelumnya jamaah, marilah kita kembali meningkatkan semangat kita di dalam urusan ilmu, karena orang yang cerdas tak mungkin berhenti menuntut ilmu. Orang yang pintar dia senantiasa ingin menambah ilmu. Coba kita lihat satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahumallah, dan lafaz hadis ini adalah lafaz Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, perhatikan, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fadla." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling dunia. Jadi Allah punya malaikat yang banyak. Di antara sekian banyak malaikat Allah, ada malaikat-malaikat yang keliling dunia. Perhatikan sejak awal hadis ini. Malaikat ini tugasnya berkeliling dunia. Yatatabba'una majalis az-zikr. Untuk apa mereka keliling dunia? Kata Rasul, mereka keliling dunia adalah untuk mencari majlis ilmu.
Allahu Akbar. Subhanallah. Mungkin saat ini ada pihak-pihak manusia yang dermawan yang mencari orang-orang susah untuk dibantu. Mungkin juga ada orang-orang yang mencari pihak lain untuk mendapatkan dukungan. Tetapi orang yang berada di majelis ilmu dicari dan menjadi sasaran malaikat-malaikat Allah yang mulia. Mereka berterbaran di penjuru dunia dan mereka mencari majelis ilmu. Fa idza wajadu majlisan fihi zikrun qa'adu ma'ahum. Dan ketika mereka sudah dapatkan majelis ilmu, oh ternyata di musalla Hang Media ada majelis ilmu sore ini, maka mereka pun turun di majelis ilmu. Artinya apa? Saat ini bersama kita ada malaikat-malaikat Allah. Saat ini bersama kita ada malaikat-malaikat Allah yang mereka membawa ketenangan dari Allah Rabbul Ula. Karena itu tak pantas seorang bergurau, bersendaria, bercanda ataupun berkata-kata yang tidak sesuai di majelis ilmu. Karena malaikat-malaikat Allah turun di majelis ilmu. Setelah turun, apa yang dilakukan oleh malaikat? Haffa ba'dahum ba'dan bi ajnihatihim. Mereka masing-masing itu meletakkan sayapnya, artinya merendahkan sayapnya. Hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Sampai malaikat itu punya sayap yang besar. Ketika mereka meneduhkan sayap mereka, maka jumlah mereka tersebut sampai kepada langit dunia. Kemudian apa? Fa idza tafarraqu wa arju wa sa'idu ila sama'. Naam, fokus saja, tidak peduli itu. Tidak peduli itu. Insyaallah pahalanya jauh lebih besar daripada sebelumnya yang tidak bising. Jangan sampai kebisingan itu ditambah dengan kebisingan kita. Kata Allah, kata Rasulullah, setelah majelis ilmu ini bubar, nanti setelah majelis ini bubar, malaikat pun bubar. Kemana mereka? Mereka enggak pulang ke Batam Center, enggak pulang ke Batu Haji, enggak ada ya Batu Haji di sini. Saya kira tidak ada yang di sini, mungkin ada. Dan malaikat ini pulang ke langit. Kemudian ketika mereka pulang ke langit, fasa'alahumullahu azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim. Setelah mereka pulang ke langit, kata Allah, kata Rasulullah, Allah tanya mereka. Allah bertanya kepada malaikat, padahal apa? Padahal Allah Maha tahu apa yang terjadi, tapi Allah ingin bertanya. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, min aina ji'tum, wahai malaikat-malaikatku, dari mana kalian datang? Fayaqulun, maka malaikat menjawab, ji'na min indi ibadin laka fil ard. Allah bertanya, padahal Allah Maha tahu, dari mana kalian? Kata malaikat, kami datang dari sisi hamba-hambamu yang ada di bumi. Yusabbihunaka, mereka bertasbih kepadamu. Wa yukabbirunaka, mereka bertakbir kepadamu. Wa yuhallilunaka wa yuhammidunaka, dan mereka bertahlil dan bertahmid kepadamu. Kemudian wa yas'alunaka, malaikat yang tadi duduk di majelis ilmu, kemudian mereka bilang kepada Allah, hamba-hambamu yang ada di majelis ilmu itu, mereka minta sesuatu, memohon kepadamu ya Allah. Maka Allah katakan, wa ma yas'aluni, apa yang mereka minta dariku? Maka kata malaikat, qalu yas'aluna jannataka, mereka hadir di majelis ilmu itu ya Allah karena mereka berharap syurga darimu, mereka ingin masuk syurgamu. Qalu wa yastajirunaka, kemudian malaikat mengatakan, mereka enggak hanya minta syurga ya Allah, tapi mereka juga mohon perlindungan darimu. Apa kata Allah? Apa yang mereka mohon perlindungan? Min narika ya Rabb, orang yang hadir di majelis ilmu itu juga berlindung kepadamu agar engkau jauhkan mereka dari neraka. Maka apa kata Allah? Wahai malaikat, mereka yang hadir di majelis ilmu itu kan berharap syurga, takut neraka. Wahal ra'auni, wahal ra'au nari, apakah mereka pernah melihat
wa hal ra'a jannati wa nari, apakah mereka pernah melihat syurga dan nerakaku? Qalu la ya Rabb. Maka malaikat mengatakan tidak. Maka kata Allah, seandainya mereka melihat syurgaku, pasti mereka akan lebih memohon lagi syurgaku. Kalau mereka melihat nerakaku, mereka pasti akan lebih berlindung dari nerakaku. Kemudian kata Allah tabaraka wa ta'ala, kata malaikat, wa yastaghfirunaka. Di sisi lain ya Allah, mereka yang hadir di majlis ilmu itu mohon ampunanmu. Maka apa kata Allah? Faqad ghafartu lahum. Ini ending dari hadis, kita sudah hampir sampai kepada endingnya. Kata Allah, faqad ghafartu lahum. Aku telah ampuni mereka yang berada di majlis ilmu tersebut. Fa'ataituhum ma sa'alu. Aku sudah berikan kepada mereka apa yang mereka minta berupa syurga. Wa ajirtuhum bimastajaru. Dan aku lindungi mereka dari neraka yang mereka takut. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, tadi kan Allah katakan, Allah sudah ampuni mereka, Allah sudah berikan surga, Allah telah lindungi dari neraka. Tapi malaikat ini makhluk yang paling jujur. Apa kata malaikat? Kata malaikat, Rabbi fihim fulan abdun khata. Ya Allah, di antara orang yang hadir di majelis ilmu tersebut ada si anu, ada si anu. Seorang hamba yang penuh salah, bergelimang dosa, berlumur maksiat. Innama marra fajalasa ma'ahum. Awalnya itu dia ada di tempat itu, bukan untuk menuntut ilmu. Dia sekedar lewat, dia sekedar berlalu, kemudian dia numpang duduk di situ. Fayaqul, maka Allah katakan, faqad ghafartu lahu. Aku juga telah ampuni dia. Endingnya kata Allah, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Kata Allah, orang yang berada di majelis ilmu, di majelis disebutkan nama Allah, disampaikan firman Allah, disampaikan sabda Rasul. Siapa saja yang duduk di majelis ilmu, siapa saja yang duduk bersama mereka yang berada di majelis ilmu, tidak akan merugi. Perhatikan di sini. Endingnya kata Allah, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum yang siapapun duduk sama mereka tidak akan sengsara. Perhatikan jemaah. Orang yang tadi itu enggak sengaja hadir di majelis ilmu, tetapi karena duduk bersama orang yang duduk di majelis ilmu, Allah ampuni dia, Allah berikan dia surga, Allah lindungi dia dari neraka. Maka semangatlah hadir di majelis ilmu. Teruslah belajar. Kalaupun kita hadir dengan sisa waktu yang dari pagi kita bekerja, kemudian sore kita sempatkan hadir sehingga di majelis ilmu kita ngantuk, tidak masalah. Hadirlah. Siapapun yang duduk di majelis ilmu dia tidak merugi. Kalaupun duduk di majelis ilmu, orang mengambil faedah yang banyak, orang menulis hikmah yang berlimpah, tapi kita tidak paham, tetaplah hadir. Karena duduk bersama orang yang mulia itu adalah mulia. Illam takunu mislahum fatashabbahu. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Pepatah Arab mengatakan, kalau engkau belum menjadi orang yang mulia, maka apa? Maka contohlah mereka. Sesungguhnya meniru orang yang mulia, meniru orang yang saleh adalah kemuliaan. Karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau punya syair yang indah, yang sebenarnya syair ini lebih pantas kita ucapkan. Kata beliau, uhibbus salihin walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akrahu man tijaratuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bida'ah. Aku mencintai orang saleh, aku menyayangi orang saleh, aku merindukan orang saleh, tapi aku bukan orang saleh. Aku cinta kepada orang yang taat, tapi aku tidak taat. Tetapi semoga dengan cintaku kepada mereka, aku mendapatkan syafaat dari mereka. Karena sahabat akan memberikan syafaat kepada sahabatnya. Seorang teman akan memberikan syafaat kepada temannya. Aku enggak saleh, aku enggak bertakwa, tetapi semoga dengan mencintai mereka, duduk bersama mereka, aku dapat syafaat. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Aku benci kepada orang yang barang dagangannya maksiat, setiap hari maksiat, setiap hari berdosa. Wa in kunna sawa'an fil bida'ah. Walaupun aku dan dia sama-sama pelaku maksiat. Karena itu jamaah, bersabarlah di majelis ilmu.
Semoga Allah Rabbul Alamin memudahkan kebaikan bagi kita. Kita masuk dalam poin selanjutnya. Yang punya kitab bisa dibuka di halaman berapa yang punya kitab? Kemarin kita poin kedua, hari ini poin ketiga, yaitu di halaman 23. Mungkin ya. Mungkin di halaman 23, yaitu pada poin ketiga dari pembahasan kita, yaitu tentang hak-hak tauhid. Hak-hak tauhid. Di sini beliau sebutkan min hukukit tauhid, di antara hak-hak tauhid. Saya bacakan dulu Arabnya. Kata beliau, tuba liman ansafa rabbahu fa aqarra lahu bil jahli fi ilmihi wal afati fi amali wal uyuba fi nafsihi wat tafrid fi haqqihi wal zulmi fi muamalatihi. Kata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata beliau, berbahagialah. Tuba itu beruntunglah. Kata beliau, beruntunglah orang yang dapat menunaikan hak-hak Rabbnya. Allahu Akbar. Jamaah, hidup di dunia sebagai hamba dan sebagai manusia, kita akan menghadapi banyak hak-hak yang harus kita penuhi. Tetapi seorang manusia janganlah lupa bahwasanya dia tidak mungkin ada tanpa pencipta. Tak mungkin dia berwujud tanpa ada Allah yang membentuknya. Maka karena itu dia tahu, dari sekian dia harus tahu bahwasanya di antara sekian banyak hak yang harus dia penuhi adalah hak Allah. Hak Allah itu, setelah kita mengakui keberadaan Allah, hak Allah itu ada 3. Pertama adalah hak Allah di dalam perbuatan-perbuatannya, yaitu tauhid rububiyah. Hak Allah di dalam perbuatan-perbuatannya, yaitu tauhid rububiyah. Kemudian hak Allah yang kedua adalah hak Allah yang harus kita penuhi pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Hak Allah yang harus kita penuhi pada nama-nama dan sifatnya, yaitu adalah tauhid asma was sifat. Tauhid asma was sifat. Kemudian yang ketiga adalah hak Allah pada ibadah-ibadah kita. Hak Allah pada ibadah-ibadah kita atau pada ketuhanan Allah. Hak Allah pada ketuhanannya, yaitu tauhid uluhiyah. Dan hak Allah yang paling besar, jamaah, ya, sekali lagi sabar dengan suara yang ada itu, sabar saja. Semoga di majelis ini salah satu sebab terkuat kita diampuni dosanya. Hak terbesar Allah adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Suatu hari, kata Mu'adz bin Jabal, kuntu radifan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku dibonceng oleh Nabi SAW. Aku naik kendaraan tunggangan bersama Nabi SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Maka Mu'adz menjawab, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah, ku penuhi panggilanmu wahai Rasul. Ada apa wahai Rasul? Kata Rasulullah, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu hak Allah apa yang harus dipenuhi oleh seorang hamba, dan apa hak hamba yang harus dipenuhi oleh Allah? Wahai Mu'adz, engkau tahu tidak apakah hak-hak Allah itu yang harus ditunaikan oleh hamba, dan apa hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah? Maka kata Mu'adz, Allahu wa rasuluhu alam. Wahai Rasul, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Apa kata Nabi SAW? Hak Allah, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a.
Hak Allah yang harus paling dipenuhi oleh seorang hamba untuk Allah adalah dia menyembah Allah tanpa mensekutukan dengan sesuatu apapun, tanpa dia sekutukan dengan patung-patungnya, tanpa dia sekutukan dengan kuburan-kuburannya, tanpa dia sekutukan dengan riaknya, tanpa dia sekutukan dengan sum'ahnya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hamba ini berhak menerima hak. Kalau dia tunaikan hak Allah, Allah tidak memasukkan dia ke dalam neraka. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, hak Allah harus kita penuhi. Kata beliau, berbahagialah orang yang dapat menunaikan hak-hak Rabbnya. Jadi kalau kita ingin memenuhi hak manusia, ini kuncinya jamaah. Saya sering membagikan kata-kata kunci atau kaedah-kaedah di dalam majelis saya. Kaedahnya adalah jangan bermimpi bisa menunaikan hak manusia kalau kita tidak menunaikan hak Allah. Jangan bermimpi bisa menunaikan hak manusia kalau kita tidak menunaikan hak Allah. Ana ulangi, mungkin ada yang mencatat, mungkin yang menyaksikan pun mencatat, mungkin yang mendengarkan pun mencatat. Jangan bermimpi kita bisa menunaikan hak-hak manusia kalau kita tidak menunaikan hak Allah. Jadi jangan sampai seorang istri itu, saya harus tunaikan hak suami. Engkau tidak mampu menunaikan hak suamimu kecuali engkau tunaikan hak Allah. Bersimpuhlah, memohonlah, bersujudlah kepada Allah. Allah bimbingmu menunaikan hak suamimu. Allah bimbing kau menunaikan hak orang tuamu. Karena siapa yang jauh dari menunaikan hak Allah, dia tidak akan mungkin mampu menunaikan hak manusia. Jamaah yang Allah muliakan, siapa yang sudah mampu menunaikan hak Allah, maka dia berbahagia. Nah, di antara kebahagiaan orang yang menunaikan hak Allah adalah dia mengakui kebodohannya. Seorang tidak akan pernah mampu menunaikan hak Allah kalau dia merasa dirinya pandai. Wallah, demi Allah tidak. Demi Allah tidak. Kapanpun seorang hamba itu merasa pandai, maka dia tidak akan bisa menunaikan hak Allah. Dan itulah yang terjadi kepada iblis alaihi laknatullah. Dia merasa lebih tahu, dia merasa lebih mengerti, dia merasa lebih alim, sehingga akhirnya dia tidak menunaikan hak Allah Azza wa Jal. Maka syarat pertama untuk kita, saya sering menekankan poin-poinnya. Syarat pertama untuk kita bisa menunaikan hak Allah, carilah kejahilan diri kita. Akuilah bahwa diri kita itu jahil. Benar, kita itu jahil. Karena Allah mengatakan di dalam surah An-Nahl, ayat 78, Allah mengatakan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengerti. Sebelumnya kalian tidak tahu apa itu warna apa, ini rasanya apa, itu benda apa. Tidak tahu. Asal dari kita itu tidaklah berilmu, asal dari kita itu adalah jahil. Asal dari kita itu adalah jahil. Karena itu ketika seorang ingin menunaikan hak Rabbnya, dan itu harus memang dia tunaikan, maka dia harus tahu dulu bahwa dia itu jahil. Sehingga ketika dia tahu dia jahil, dia bisa meminta ilmu kepada Allah yang Maha Tahu. Kemudian setelah kita dilahirkan dalam keadaan tidak tahu, Allah berikan kita pendengaran. Perhatikan ini jamaah. Allah katakan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah berikan Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian enggak ngerti apa-apa. Kemudian apa kata Allah? Kemudian Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Saya ulangi. Allah berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Allah berikan pendengaran. Allah sebutkan Allah berikan pendengaran dan penglihatan. Allah enggak sebut Allah berikan telinga, Allah berikan mata, enggak. Karena tidak semua orang yang punya telinga itu dia bisa mengambil faidah. Tidak semua yang punya mata dia bisa mentadaburi, bisa mengambil ibrah, bisa mengambil hikmah.
Maka jadikanlah mata sebagai mata yang bisa memikirkan bahwa semua ini adalah ada maksudnya. Jadikanlah pendengaran kita, telinga kita sebagai yang bisa mendengar bahwasanya Allah memanggil dia dari semua apa yang dia dengar. Dia mendengar kata yang baik, Allah memanggil dia untuk berucap baik. Dia mendengar kata yang buruk, Allah melarang dia untuk berkata buruk. Maka hakikat awal dari manusia, dia adalah jahil. Dan di antara kejahilan manusia adalah dia mau mengemban amanah kewajiban yang Allah berikan. Allah bercerita tentang kejahilan manusia itu di dalam surah Al-Ahzab, halaman terakhir dari surat Al-Ahzab, yaitu pada ayat 72. Pada ayat 72 Allah mengatakan, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Kata Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 73, sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah. Amanah di sini kata sahabat Ibnu Abbas adalah kewajiban dan hal-hal yang fardu, ketaatan dan kewajiban. Sesungguhnya kami telah tawarkan amanah ini kepada apa? Kepada 7 lapis langit, kepada 7 lapis bumi, dan kami tawarkan amanah ini kepada gunung. Wahai langit, maukah engkau mengemban amanah solat ini dan ini? Langit menolak. Bumi engkau mau? Bumi pun menolak. Dan gunung pun tidak mau. Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna fa'abaina ayyahmilnaha. Maka langit, bumi dan gunung itu enggan. Wa ashfaqna minha. Maka kami pun kasihan, kata Allah, kepada langit, bumi dan gunung, sehingga kami tidak paksa. Wa hamalahal insan, tetapi sayang beribu sayang, manusia tersebut ternyata mau. Dia mau. Maka Allah tawarkan kepada Adam alaihissalam, wahai Adam, maukah engkau mengemban amanah? Maka Adam, kata Ibnu Abbas, beliau mengatakan, Adam bertanya kepada Allah, wahai Allah, apa itu amanah? Amanah tersebut adalah ketaatan dan hal-hal fardu yang kalau engkau menunaikannya engkau dibalas kebaikan. Kalau engkau tidak menunaikannya engkau diazab. Perhatikan jemaah. Tapi Adam mengiyakan. Apa kata Allah? Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu jahil, manusia itu bodoh, dan manusia itu zalim. Karena itu jemaah, kalau kita sudah tahu bahwa hakikat dasar kita itu jahil, kita itu enggak punya apa-apa, maka kita haruslah menuntut ilmu. Tetapi setelah kita menuntut ilmu, kita juga harus tahu bahwasanya Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 85. Allah mengatakan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan kalian tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit. Maka kita harus rajin menuntut ilmu. Rajinlah menuntut ilmu, karena para ulama mengatakan al-ilmu la yu'tika ba'dahu, al-ilmu in a'taita kullaka yu'tika ba'dah. Kata para ulama, ilmu tersebut tidak akan memberikan separuhnya kepadamu, atau bahasa lain, ilmu tersebut jika engkau berikan seluruh dirimu untuknya, dia hanya memberikan separuhnya untukmu. Ilmu agama jemaah, kalau seluruh hidup kita korbankan untuk mendapatkan ilmu, maka apa? Maka ilmu cuma ngasih sedikit, separuhnya saja. Ini bentar lagi Ramadan. Di antara syiar di bulan Ramadan yang dilakukan oleh orang-orang saleh adalah membaca Al-Quran. Di antara para ulama
ada yang menghatamkan Al-Quran 3 kali sehari, tiga hari sekali. Utsman bin Affan menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap hari sekali. Nah, coba kita cek diri kita, apakah mungkin kita bisa menghatamkan Al-Quran itu sehari, 3 hari sekali, sementara kita belum bisa membedakan ini harokatnya bagaimana, ini matnya bagaimana? Ya wallah, merugilah insan yang dia tahu angka-angka duit dan uangnya, tetapi dia tidak bisa membedakan panjang pendek dari ayat Ar-Rahman. Merugi. Karena itu jemaah, semangatlah. Jangan sampai kita tersebut dalam menuntut ilmu itu santai. Al-Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab sahihnya bahwasanya seorang ulama bernama Yahya bin Abi Katsir, dia berkata, la yustata'al ilma birahatil jasad. Ilmu enggak mungkin bisa didapat dengan berleha-leha, enggak mungkin. Ilmu enggak bisa didapat dengan bersantai-santai. Wallah, kita menyesali saat-saat dulu kita belajar di pesantren, tetapi ternyata kita enggak maksimal di situ, sehingga yang kita dapatkan ala kadarnya saja. Andaikan dulu, tetapi apalah artinya andai? Karena itu membuka lembaran-lembaran syaitan. La yustata'al ilmu birahatil jasad. Ilmu enggak mungkin bisa didapatkan dengan tubuh yang bersantai. Kalau kita sudah tahu bahwasanya kita itu jahil, maka jangan santai dalam menuntut ilmu. Tebarkan semangat. Karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah atau Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, beliau ditanya, min aina laka hadzal ilmu kullahu? Wahai Imam Asy-Sya'bi. Imam Sya'bi ini salah satu ulama besar dan ulama hadis. Beliau ditanya, dari manakah kau dapatkan ilmu yang melimpah ini wahai imam? Kata beliau, aku dapatkan ilmu ini binafyil i'timad wasayri fil bilad wasabri ka sabril jamad wa bukuri ka bukuril ghurab. Kata beliau, aku dapati ilmu ini dengan tidak bersandar. Aku dapati ilmu ini dengan tidak bersantai. Aku dapati ilmu ini dengan keliling ke majelis ini, ke majelis itu, ke majelis ini, ke majelis itu. Seluruh penjuru bumi aku kelilingi. Kemudian aku bersabar seperti sabarnya benda mati. Perhatikan. Kata beliau, aku dapati ilmu ini dengan bersabar, tetapi bukan sembarang sabar. Sabarnya seperti sabarnya benda mati. Sabarlah seperti meja, sabarlah seperti tiang, sabarlah seperti lantai, sabarlah seperti batu. Dan aku, kata beliau, mendatangi ilmu itu bersegera seperti bersegeranya burung gagak itu terbang. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuh. Ilmu itu enggak ada tandingnya. Amalan apapun enggak bisa menandingi ilmu bagi siapa yang lurus dan ikhlas niatnya. Kemudian bagi siapa yang baik niatnya. Kemudian beliau ditanya, bagaimanakah niat menuntut ilmu itu yang baik? Atau bagaimanakah niat yang baik dalam menuntut ilmu wahai imam? Kata beliau, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairi. Dia berniat mengangkat kejahilan dari dirinya dan dari orang lain. Karena itu jamaah dulu nih, coba kita bandingkan di zaman kita ya, wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Ya. Dulu para ulama jamaah, ya, ada seorang penuntut ilmu disebutkan oleh para ulama dahulu, saya lupa siapa. Mereka itu ingin sekali makan suatu makanan, ingin menuntut, dia itu ada makanan yang kayaknya makanan itu enak deh, kayaknya gue demen dengan makanan itu. Tetapi jamaah, seumur hidupnya dia nggak pernah makan makanan itu. Alasannya kenapa? Nggak punya uang? Bukan. Nggak punya kendaraan untuk ke sana? Oh, bukan karena itu. Dia punya uang, dia punya kendaraan untuk ke sana. Bahkan makanan itu, ya, makanan itu
tidak dijual jauh dari tempat dia tinggal. Artinya masih di komplek dia belajar lah. Tetapi kenapa dia ketika ingin makanan itu tapi dia tidak bisa mendapatkannya? Jawabannya apa jemaah? Jawabannya karena orang jual makanan itu saat majelis ilmu dibuka. Kalau kita gimana? Gak apa-apa lah sekali-sekali mumpung bukanya di jam segini nih. Majelis ilmu nanti aja telat dikit gak apa-apa. Wallah. Siapa yang sering telat Allah telatkan kebaikan baginya. Pasti. Dan itu adalah sebagaimana dikiaskan kepada sabda Rasul. Siapa yang sering telat dalam salat Allah telatkan dia. Dia rela gak dapat makanan kesukaan dia yang dia paling pengen, paling ngidam, karena alasan saat itu warungnya buka bersamaan dengan dimulainya majelis ilmu. Tapi kalau kita enggak. Dan itulah salah satu kekurangan kita. Makanya di antara seorang yang ingin menunaikan hak Allah, dia harus tahu bahwa dia itu jahil. Yang kedua adalah dia harus mengakui keburukan perbuatannya. Dia harus tahu bahwa amal dia itu buruk. Karena itu Nabi SAW bersabda, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Dan kami berlindung kepada Allah dari buruknya jiwa kami, dari jahatnya jiwa kami dan buruknya amalan. Kita itu harus sadar jamaah. Okelah dulu kita belum kenal bagaimana ibadah sesuai dengan sunnah Rasul. Tetapi sekarang kita sudah tahu. Tetapi jangan mengira kalau kita sudah tahu itu amalan kita sudah baik. Wallah enggak. Kemarin Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwasanya Allah akan tolong seorang hamba di bab sebelumnya. Allah akan tolong seorang hamba sesuai dengan kadar ibadahnya. Kalau ibadahnya itu perfect, Allah tolong dia totalitas. Kalau ibadahnya itu 60%, Allah tolong dia 60%. Nah, kita harus tahu bahwasanya keburukan amalan kita itu luar biasa. Kita Allahu Akbar, tetapi entah apa yang kita pikirkan, entah apa yang kita lihat. Karena itu saya sekali lagi mengatakan bahwasanya tidak pantas di arah kiblat tersebut ada sesuatu yang bisa mengalihkan pandangan. Ya, ada sesuatu yang bisa mengalihkan pandangan. Karena itu akan menjadikan amalan kita buruk. Amalan kita ada riyaknya, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana aghna syuraka wa nisyirik man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Aku itu paling enggak butuh sekutu, kata Allah. Siapa yang beramal, beribadah dan dia persekutukan aku, dia riya di situ, maka aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan riyaknya. Naam. Khawatir jatuh ya. Naam. Jadi amalan kita itu buruk, kita harus sadar. Karena itu Nabi SAW ada orang yang salat, dia cuma dapat kadar salatnya itu 1/8, 1/6, 1/4. Maka kita harus tahu bahwasanya amalan kita tersebut jamaah adalah amalan yang buruk. Kita salat loh Ustaz, kok amalannya buruk? Iya, karena salat kita bukan seutuhnya untuk Allah. Tata cara solat kita tidak seperti. Sehingga kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, dia tertolak. Sungguh menderita seorang yang bekerja sebulan, pergi pagi, pergi subuh, pulang sore, pergi subuh, pulang maghrib. Kemudian kata majikannya apa? Untukmu tak ada gaji, untukmu enggak ada gaji. Kita solat 60 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun kita salat, kata Allah enggak ada apa-apa, meruginya seorang hamba. Maka kita harus akui bahwasanya amalan kita buruk, sehingga nanti kita itu beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian mengakui aib pribadinya. Kita harus tahu jamaah bahwa kita adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya disahihkan, dihasankan oleh sebagian para ulama. Dan banyak hadis yang semakna dengannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam itu bergelimpang salah. Setiap manusia itu berlumuran dosa, berjaring dengan kekeliruannya.
Dan Nabi SAW mengatakan, laula tuznibun la dhahaballahu bikum. Kalau kalian enggak berdosa, Allah akan binasakan kalian. Ini menandakan bahwa kita itu berlumur dosa. Kita itu berlumur dosa. Karena itu Allah berfirman dalam hadis kursi, apa kata Allah? Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Ini bagi jiwa yang merasa sudah baik, bagi diri yang merasa sudah oke, bagi setiap kalbu yang merasa sudah luar biasa. Allah katakan nih, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu senantiasa mengulang dosa setiap hari dan setiap malam. Setiap siang dan setiap malam kalian itu berdosa. Allahu Akbar. Karena itu satu ayat yang paling membahagiakan orang berdosa ketika Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Perhatikan jemaah, ayat ini nih, ayat ini diperuntukkan untuk orang berdosa. Kalau manusia mungkin manggil orang berdosa itu dia sudah enggak panggil lembut lagi. Dia mungkin wahai orang yang susah diajar, wahai orang yang enggak ngerti aturan, wahai ini, wahai itu. Tapi Allah panggil apa? Ya ibadi. Panggilan yang sangat lembut, semulia-mulia. Titel adalah titel seorang menjadi hamba. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Rasulullah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dengan dosa, dengan maksiat, dengan kesalahan, dengan tidak pandai mengoreksi diri, dengan lemahnya dia menyadari kapasitas dirinya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah panggil hamba, kemudian Allah bilang jangan putus asa. Maka kita harus tahu aib kita itu banyak jemaah. Orang yang cerdas, quote-nya ini, kata mutiaranya, orang yang cerdas adalah orang yang semakin berilmu semakin tahu banyak salahnya dia. Orang yang ketika dia semakin berilmu, dia semakin tahu dia banyak salah. Kenapa selama ini kita enggak ngaku kita salah? Karena kita enggak tahu apa salah kita. Kita mengira yang ini benar padahal itu salah. Subhanallah. Subhanallah. Karena itulah yang menjadikan iblis terlaknat. Dia tidak mengakui kesalahannya. Maka akuilah bahwa kita itu banyak aib. Mengakui kelalaiannya dalam memilih hak Allah, dalam memenuhi hak Allah, dan mengakui kezalimannya di dalam interaksi antar sesama. Kita itu harus tahu bahwasanya kita bagaimanapun kita salat, walaupun kita puasa sepanjang saat, kita salat sepanjang malam, kita tidak bisa memenuhi hak Allah. Tetapi kita harus berjuang dan berjuang. Karena Allah tidak melihat kepada banyaknya saja, tapi Allah melihat kepada kesungguhan yang ada di dalam jiwa. Seorang ini berusaha, seorang itu berusaha, tapi hasilnya tak mungkin sama. Yang ini 100 rakaat, yang ini 1 rakaat, bisa jadi dimenangkan oleh 1 rakaat. Walaupun kita tak mampu memenuhi hak Allah, yakinlah Allah tahu kemauan yang besar. Kemudian beliau katakan, sehingga jika Allah menghukumnya di dunia karena dosa-dosanya, tadi itu kita harus tahu, sadar diri. Nah, kalau kita sudah sadar diri, kita harus ambil kesimpulan. Apa itu kesimpulannya? Jika Allah menghukumnya di dunia karena dosa-dosanya, dia sadar benar bahwa hukuman itu semata-mata karena keadilan. Jadi kalau seandainya kita sudah belajar nih sekian tahun, kemudian Allah wafatkan kita, semoga itu husnul khatimah, kemudian ternyata Allah azab kita nanti di akhirat, itu bukan karena Allah zalim. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, ku haramkan kezaliman buat diriku. Wa mallahu bizallamin lil abid. Dan Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya. Jadi kalau nanti ada orang yang salat 40 tahun, orang yang berhijab 60 tahun, orang yang hadiri majelis ilmu selama puluhan tahun, kemudian dia masuk neraka,
Itu karena Allah adil. Pasti ada salah itu di dalam ibadahmu, pasti ada kekeliruan itu di dalam ketaatanmu, pasti ada sesuatu yang error di dalam munajat dan sujudmu kepada Rabbul Alamin. Subhanallah. Seorang ibu itu, kalau kita lihat saja ibu, seorang ibu itu ketika dia harus memukul anaknya, harus memberikan pelajaran kepada anaknya, itu dengan keadilan, karena anaknya bukan anak yang berbakti kepadanya. Dan ini adalah Allah jamaah. Allah kalau menghukum hambanya tersebut itu karena keadilannya, bukan karena Allah tersebut ingin menyiksanya, bukan. Jadi kalau Allah azab kita, kalau kita dapat musibah nih misalnya ini, ya Allah, aku sudah berhijab sekian puluh tahun, sekarang justru hijabku semakin sempurna, sekarang aku lebih sering hadir di majelis ilmu, sekarang aku tinggalkan pekerjaan yang lebih condong kepada dunia agar aku bisa hadir di majelis ilmu. Tetapi kenapa aku dapat musibah? Maka yakinlah bahwa itu semua karena apa? Karena apa jemaah? Keadilan Allah. Mungkin satu titik musibah yang menimpa kita itu karena dulu gunung dosa yang pernah kita tancapkan. Mungkin saat ini seukuran lidi bala yang menimpa kita. Mungkin sehutan atau sebenua hutan telah kita tanamkan dengan maksiat-maksiat kita. Mungkin saat ini setetes rasa sakit yang kita telan, itu mungkin karena selama ini kita sudah mengairi dunia dengan kemaksiatan dan kekurang ajaran kita. Kalau Allah berikan azab pada kita karena Allah adil. Adapun jika Allah tidak menghukumnya, tadi itu kalau Allah menghukum itu dengan keadilannya. Sekarang gimana kalau Allah tidak hukum kita? Kalau Allah tidak menghukum kita itu, kalau Allah tidak menghukum kita padahal kita berdosa, maka itu karena kasih sayang Allah semata. Bukan karena kita pintar, bukan. Bukan karena kita saat ini sudah lebih menutup aurat kita, bukan. Bukan karena selama ini kita sudah sering hadir, bukan. Bukan, kita nggak punya jasa loh sama Allah. Kita nggak punya jasa sama Allah. Kalau kita tahu bahwa kita itu nggak punya jasa sama Allah, subhanallah, nggak pantas kita katakan ya Allah hamba salat berikan ini. Wallah, demi Allah nggak pantas. Kata Nabi SAW, lan yadkhulanna ahadakumul jannah bi'amali. Seorang di antara kalian itu enggak mungkin masuk surga dengan amalnya. Andaikan yang mengucapkan ucapan ini adalah Abu Bakar, kita bahagia. Karena Abu Bakar sesempurna apapun dia masih bersalah. Andaikan yang mengucapkan ucapan ini adalah Umar, kita masih punya harapan untuk masuk surga dengan amal. Tetapi yang mengucapkan ucapan ini adalah Rasul yang berbicara dengan bimbingan wahyu, yang tidak menuruti hawa nafsu. Semua yang dikatakan sesuai dengan apa yang Allah suruh. Lan yadkhulanna ahadakumul jannah bi'amali. Seorang di antara kalian gak mungkin masuk surga itu dengan tebusan surga, saya tebus dengan amal. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Sungguhnya barang dagangan Allah itu sangatlah mahal jemaah. Dan barang dagangan Allah itu surga. Kata Rasul, kalian gak mungkin masuk surga dengan amalan kalian. Kemudian para sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah. Apakah statusmu juga sama wahai Rasul? Apakah kami ini dan manusia itu enggak masuk surga dengan amal? Apakah engkau juga enggak masuk surga dengan amal? Kata Rasulullah SAW, wala ana, sama. Sama saja. Saya dan kalian sama. Enggak bisa amalanku menembus surga Allah, itu enggak bisa. Illa an yataghammadi Allah birahmatin minhu. Kecuali setelah Allah berikan rahmat kepadaku. Allahumma rahmataka narju wala takilna ila anfusina turfata ain.
Maka kalau Allah enggak azab kita itu bukan berarti karena ibadah kita luar biasa. Bukan, bukan. Bukan. Demi Allah bukan. Tapi karena Allah memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Padahal dengan limpahan ibadah kita pun kalau Allah azab kita itu masih sepadan. Tapi Allah lah yang memang pantas untuk kita sembah dengan segala keutamaannya. Maka mohonlah rahmat Allah. Mohonlah rahmat Allah. Seringlah lisan kita memohon seperti doa yang diucapkan oleh Nabi, Allahumma rahmataka arju wa la taqilni ila nafsi tarfata ain. Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Kemudian beliau katakan, orang itu juga menyadari bahwa kebaikan yang diperbuatnya itu semata-mata adalah karena karunia dan sedekah dan anugerah dari Allah. Kalau kita itu bisa sholat, kalau kita bisa ngaji hingga saat ini nih, kalau saat ini kita bisa berkumpul dengan orang-orang saleh, berusaha menapaktilasi kehidupan para salaf, itu adalah kebaikan dari Allah. Allah sudah berikan mata kepada kita, itu sudah baik. Allah sudah jadikan tangan dan kaki, itu sudah baik. Kemudian Allah berikan kita mampu untuk sholat, Allahu Akbar, nikmat. Kemudian Allah berikan kepada kita, setelah Islam Allah berikan kepada kita nikmat as-sunnah. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Semuanya karunia dan anugerah dari Allah. Itu kalau kita sudah bisa bersimpuh bermunajat, itu anugerah dari Allah. Kalau Allah terima munajat kita, kalau Allah terima solat kita, itu nikmat yang lain lagi. Kalau Allah terima ibadah kita, setelah Allah berikan kemampuan untuk sujud, tadi saya katakan di awal, kita tak mampu mengedipkan mata tanpa bimbingan Allah. Tak mampu kita melangkahkan kaki tanpa rahmat dari Allah. Tak mampu kita untuk mengayunkan tangan tanpa restu dari Allah. Dan tak mungkin kita bisa salat dengan berdiri ruku, kemudian kembali berdiri ruku sujud, kecuali dengan bantuan dari Allah. Itu karunia dan sedekah dari Allah. Kalau kita sudah bisa salat saja, itu sudah karunia. Kalau Allah berikan balasan pahala setelah kita salat, maka itu adalah karunia dan sedekah yang lain dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus banyak bersyukur. Maka kata beliau, yang demikian itu merupakan karunia dan sedekah yang lain setelah karunia ibadah tadi. Sedangkan jika Allah menolaknya dan menganggap kualitas amalnya itu memang belum patut ditujukan kepadanya, artinya kalau ternyata setelah dia salat, setelah dia menutup aurat, setelah dia ngaji, setelah dia ibadah, setelah dia munajat, Allah enggak berikan pahala, itu karena memang enggak pantas. Memang karena itu enggak pantas. Karena itu, ini sebentar lagi Ramadan. Para salaf dulu 6 bulan sebelum Ramadan, 6 bulan pertama sebelum Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar apa? Disampaikan kepada Ramadan. Kemudian 6 bulan kedua sebelum Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar diterima amal Ramadannya. Nah, sebentar lagi jamaah Ramadan. Dulu penyair Arab mengatakan, ya man asallah fi syahri Rajab, hatta ya'sihi bi Sya'bani, qad adallaka syahrun karimun, fala taj'alhu aidan syahru isyani. Wahai manusia yang bermaksiat kepada Allah di bulan Rajab, yang kemudian saat ini di bulan Sya'ban masih saja maksiat, bentar lagi di bulan Ramadan datang. Jangan jadikan pula Ramadan sebagai bulan maksiat. Maka jika Allah enggak berikan pahala dari ibadah kita jamaah, itu memang karena kita enggak pantas. Karena kita enggak pantas. Ketika karyawan enggak diberikan utuh gajinya karena mungkin dia tidak menunaikan kewajiban dia sebagai karyawan,
Karena seorang murid enggak diberikan nilai 100 karena memang tidak memenuhi kewajiban dia sebagai murid. Maka ketika Allah enggak balas kita dengan pahala, itu karena memang kita enggak pantas. Kemudian apabila orang itu melakukan suatu perbuatan dosa, hal itu diyakini sebagai akibat jauhnya dari Rabbnya sehingga dia mengabaikan dan tidak menjaganya lagi. Nih jamaah, kita itu saat ini alhamdulillah duduk di majelis ilmu. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli amalin sirrah. Setiap amal itu ada masa rajinnya. Alhamdulillah saat ini Allah berikan masa rajin itu. Wa likulli sirratin fatrah. Dan setiap masa rajin itu pasti ada futurnya, ada malasnya. Sehingga seorang bisa jadi di masa malas tersebut tidak hanya jauh dari kebaikan, tetapi justru dia mendekat kepada dosa. Nah, kalau tadinya itu sekarang ini kita baik, kemudian besok ternyata kita masih baik, kemudian selanjutnya kita berdosa, maka itu bukan salah Allah, tapi itu salah kita yang jauh dari Allah. Seorang bawa kendaraannya, kemudian ternyata lampu merah ditabraknya, kemudian terjadi aksiden, kecelakaan. Apakah dia menyalahkan lampu merah? Menyalahkan pemerintah yang bawa lampu merah? Menyalahkan orang yang sesuai aturannya? Tidak. Wallah tidak. Itu karena apa? Karena dia melanggar aturan. Nah, ketika kita jatuh dalam dosa, itu yakinlah karena kita itu sedang jauh. Karena itu Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, apa? Fafirru ilallah. Lari menuju Allah. Perhatikan jamaah, Allah ketika nyuruh beramal soleh, apa kata Allah? Fastabikul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Perhatikan ini jamaah, berlomba-lomba. Kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh minta cari rezeki, apa kata Allah? Fas'au ila zikrillah. Berjalan cepatlah. Cari rezeki, berjalan cepat. Melakukan ibadah, berlomba-lomba. Mana yang lebih cepat ini di antara berjalan cepat dengan lomba-lomba? Ketika Allah mengatakan fas'au ila zikrillah, bersegeralah, berjalan cepatlah menuju rezeki Allah. Kemudian ketika nyuruh ibadah, Allah katakan apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah. Mana yang lebih cepat? Mana yang lebih cepat? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Tetapi ketika Allah nyuruh nuju ampunannya, apa kata Allah? Fafirru ilallah. Ketika Allah manggil langsung kepada dirinya, fafirru, lari. Lari. Subhanallah, segala sesuatu itu kalau kita takut itu kita menghindar. Tetapi kalau kita takut sama Allah, kita mendekat kepada Allah. Maka kalau kita ada dosa, padahal kita sudah belajar sekian tahun, kemudian kita terjatuh dalam dosa, itu karena kita salah. Karena itu kita jauh dari Allah Azza wa Jalla. Karena kita jauh dari menetapkan syariat Allah. Sehingga apa? Karena jauhnya kita dari Allah, Allah pun jauh dari kita. Al-jaza' min jinsil amal. Kata Allah, kata Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hadis qudsi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yataqarrab ila Allah, ta'arrab ila Allah fir raha ya'ribka bisyiddah. Kenali Allah di batu engkau senang, Allah akan tahu. Kenal dirimu di waktu engkau sulit. Nah, kenapa kita jatuh dalam kesulitan? Karena kita tidak menjaga ketaatan kepada Allah di waktu kita masih senang. Orang tersebut menyadari bahwa semua itu merupakan salah satu perwujudan keadilan Allah bagi dirinya, sehingga dia pun merasa butuh terhadap Rabbnya dan merasa telah menzalimi diri sendiri. Maka sebagian manusia itu kalau dia kena keburukan, dia mengatakan, Ya Rabb, kenapa ini? Hamba sudah lebih baik, kenapa hamba sudah meninggalkan riba, tetapi kenapa ini rezekinya masih sulit? Hamba sering hadir di majelis ilmu, tetapi kenapa teman-teman masih menjauh?
Ana sudah hadir di tempat-tempat disebutkan asma-Mu ya Allah, tetapi kenapa urusan ekonomi kami masih sempit? Maka itu tidak pantas, tak pantas, tak pantas. Karena Allah mengatakan ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Keluhan kita ketika karena musibah, ya Allah kenapa ini? Itu menandakan selama ini sebelum terjadi musibah kita tidak ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Maka saudari-saudariku yang Allah muliakan, ketahuilah bahwasanya Allah telah berfirman di dalam Al-Quran. Allah mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kita, kegalauan hati, kekalutan kalbu, kerisauan jiwa, sempitnya rezeki, sulitnya jalan keluar, maka itu kena ulah dosa kita. Tapi belum stop di situ ayatnya, wa ya'fu an katsir. Allah kasih kita tanda ini musibah agar kita tahu itu kita telah berbuat dosa. Tapi tidak semua dosa kita itu dibalas musibah. Allah katakan wa ya'fu an katsir. Allah lebih banyak memaafkan. Kalau semua dosa itu dosa musibah hancur, enggak ada seorang pun yang bisa hidup. Tetapi Allah berikan ini, kau telah bangun gunung dosa, ku berikan kepadamu kerikil musibah. Engkau telah guyurkan bumi ini dengan badai, dengan angin, dengan hujan yang begitu besar dari maksiat. Ku teteskan kepadamu rasa sakit. Saat ini lisanmu lalai dari kebaikan, dari zikir, kau ucapkan ucapan yang buruk. Saat ini ku berikan sedikit bahwa engkau tak bisa merasakan enaknya makanan. Maka jamaah, kalaupun kita saat ini kena kesulitan, itu berarti karena kita sedang jauh dari Allah. Maka solusinya adalah mendekat kepada Allah. Orang tersebut menyadari bahwa semua itu merupakan salah satu perwujudan keadilan Allah pada dirinya, sehingga ia pun merasa butuh terhadap Rabb-Nya dan merasa menzalimi diri sendiri. Karena dosa kita itu gak pernah zalimin Allah. Bahkan dosa kita kepada manusia itu pun sebenarnya tidak menzalimi manusia itu secara utuh, justru menzalimi kita. Diwanu yaumal qiyamati salas. Pengadilan hari kiamat itu ada 3. Pengadilan kezaliman di hari kiamat itu ada 3. Yang pertama adalah kezaliman seorang hamba dengan Rabb-Nya, kepada Rabb-Nya. Yang kedua adalah kezaliman hamba pada dirinya. Yang 2 hal ini mudah bagi Allah mengampuninya kalau hamba itu bersimpuh dan mohon ampunan. Yang ketiga adalah kezaliman seorang hamba dengan hamba lainnya. Karena itu kalau kita saat ini punya salah, kejarlah maaf itu sampai kapanpun. Sampai dia memaafkan kita, atau sampai malaikat maut menjemput kita. Karena itu semua kesalahan itu adalah bentuk kezaliman kita pada diri kita sendiri. Kapanpun kita melakukan kezaliman pada diri kita sendiri, melakukan salah, melakukan dosa, maka itu karena kita zalim pada diri sendiri. Maka semua itu semata karena kebaikan dan kemurahan Allah Azza wa Jalla. Nah, tadi kita telah sebutkan banyak hal itu jemaah. Inti dari poin-poin di atas apa? Kata beliau, inti masalahnya adalah hamba yang mampu menunaikan hak Rabb-Nya. Kan tadi kita bahas tentang haknya Allah. Hamba yang mampu menunaikan hak Rabb-Nya akan memandang Rabb-Nya selalu berbuat baik kepadanya. Karena itu Nabi SAW bersabda, la yazalul bala'u bimri'in. Senantiasa bala musibah itu senantiasa menimpa seorang hamba sampai dia berjalan di muka bumi, enggak ada lagi salahnya. Sering saya katakan jamaah, Allah itu punya cara-cara yang berbeda untuk menghapus dosa kita. Allah itu punya cara yang berbeda untuk berbeda-beda untuk menghapus dosa kita. Di antara cara Allah menghapus dosa kita bagaimana? Allah berikan musibah.
Kita harus tahu bahwasanya solat kita itu terkadang tidak lebih menghapus dosa daripada musibah. Sujudnya kita itu tidak lebih menghapuskan dosa daripada kita berharap pahala ketika diberikan musibah. Allah tahu ini hambaku ini sedikit ibadahnya, kuturunkan kepada dia musibah, kuujikan kepada dia ujian sehingga dia mendapatkan pahala. Karena itu nanti penduduk surga yang dulu adalah orang kaya di dunia, orang senang di dunia, mereka mengatakan kami berharap di dunia itu kami digergaji, disisir dengan sisir dari besi. Untuk apa? Untuk mereka mendapatkan pahala yang besar dari susahnya penderitaan hidup. Karena itu orang yang mampu menunaikan hak Allah, dia memandang Robnya selalu berbuat baik kepadanya, dan sebaliknya dia memandang dirinya selalu berbuat buruk dan lalai dan suka menyepelekan. Karena itu dulu para salaf sendalnya putus saja dia mengatakan dosaku ini, cambuknya jatuh ini karena dosaku, kendaraannya rusak karena dosaku. Kemudian ia memandang dirinya selalu berbuat buruk, lalai dan menyepelekan Allah. Dengan perspektif tersebutlah dia menyadari bahwa segala hal yang membahagiakannya semata-mata merupakan karunia dan kebaikan dari Rabb-Nya. Jadi kalau selama ini kita itu bisa bahagia jemaah, di antara kita mungkin ada yang sudah punya rumah, sudah punya kendaraan pribadi, kemudian juga mungkin sudah punya pasangan, sudah punya keturunan dan sebagainya, maka semua itu adalah bukan karena hebatnya kita. Semua itu bukan karena hebatnya kita, tetapi karena Allah yang memberikan karunia dan kebaikan. Karena itu jangan pernah kita tersebut merasa berjasa sedikit pun. Karena itu dulu sebagian para ulama disebutkan kepada mereka, jazakallahu anil islami khair. Kalau enggak salah Imam Ahmad, wahai Imam, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan atas jasamu terhadap Islam. Apa kata beliau? Lah, bukan begitu. Tapi semoga Allah membalas Islam dengan kebaikan atas jasanya kepada Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita tuh kalau bantu orang tuh, bantu sedikit ingin dipuji setinggi langit. Bantunya itu hanya seringan kapas, tetapi ingin dipuji seperti laut yang luas. Allahul musta'an. Maka kita harus tahu itu semua adalah karunia dari Allah. Sedangkan segala hal yang menyedihkannya tidak lain karena dosanya, dan itulah wujud keadilan Allah terhadapnya. Karena itu ya, jadilah orang yang lebih bersyukur kepada Allah ketika sedih. Jadilah orang yang lebih bersyukur kepada Allah ketika sedih. Karena Allah sedang mengiring kita kepada takdirnya yang tidak kita sukai. Tetapi kita harus tahu ini aku tidak suka, tapi Allah suka ini untuk diriku. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Paragraf terakhir, dengan demikian, dengan sikap seperti itu apabila hamba mencintai Allah, melihat orang-orang yang mereka cintai meninggal, dia akan berdoa semoga Allah memberikan anugerah kepada roh-roh yang menghuni jasadnya. Artinya apa? Artinya dia tidak berlarut di dalam duka, dia tidak menyalahkan Allah, justru dia berharap dan berdoa kebaikan. Demikian pula seorang yang dikasihi Allah, meskipun jasadnya telah bertahun-tahun berkalang tanah, dia akan mengingat betapa indahnya buah ketaatan kepada Rabb-Nya di dunia. Dia juga akan mengingat kasih sayangnya kepada dirinya, serta mengingat rahmat dan anugerahnya kepada roh yang dahulu mendiami tubuhnya yang telah hancur itu. Nanti sehingga ucapan pertama penduduk surga itu jamaah, ucapan pertama penduduk surga apa? Karena tadi kan kita telah bahas, kalau seandainya kita dapat pahala itu karena kebaikan Allah. Kalau ternyata kita enggak dibalas pahala itu karena keadilannya. Kalau kita diberikan kebaikan itu karena Allah berikan keutamaan. Kalau kita diberikan musibah itu karena hikmahnya. Artinya tidak ada faktor menyalahkan Allah. Sehingga ucapan pertama penduduk surga ketika mereka menginjakkan kaki pertama di surga adalah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Segala puji bagi Allah yang telah mengarahkan kami, menunjukkan kami untuk melakukan kebaikan ini dan mendapatkan nikmat ini. Dan sekali-sekali kami tidaklah dapat petunjuk kecuali dengan petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Inilah singkat penjelasan dari seorang yang tidak alim tetapi adalah teman belajar anda semua, bukan guru tetapi adalah teman belajar. Semoga dengan ini nanti Allah jadikan kita juga menjadi orang yang bersama di surga Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah berikan maaf kepada kita. Semoga Allah Rabbul Alamin jadikan hati kita lebih bersih, lebih suci dan lebih berharap ridho kepadanya. Ya Allah, kepadamu kami rindu, tetapi rindu tersebut dihadang oleh rasa malu. Kau berikan kepada kami rezekimu, kami balas dengan maksiat kepadamu. Kau curahkan kepada kami rahmatmu, tapi kami hadirkan pembangkangan kepadamu. Ya Allah, kami rindu, tapi apalah arti rindu tanpa rahmat darimu? Makalah bimbing kami untuk lebih dekat kepadamu. Rabbana rahmataka narju wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.